Terima kasih banyak Kang Joni untuk paparannya. Jadi kita dapat gambaran sedikit mengenai COVID itu di awal dan kemudian dilanjutkan dengan kondisi-kondisi gangguan nafas yang bisa diakibatkan, standar-standar yang bisa kita laksanakan untuk terapi dan apa yang bisa dilakukan saat isoman, dan kemudian jenis-jenis terapi oksigennya. Jadi memang kan kanul oksigen itu ada macam-macam, dan mungkin juga di rumah juga ada yang punya biasa yang istilahnya kalau di kita binasal kanul atau yang mungkin pakai sungkup gitu ya Kang ya. Cuman nanti berapa sih oksigen yang bisa dipakai alirannya itu dengan menggunakan binasal kanul maksimal berapa. Jadi jangan pakai binasal kanul, yang perlu diperhatikan itu adalah memakai kanul yang nasal tetapi alirannya kencang sekali gitu misalnya. Nah, kayak gitu-gitu mungkin Kang. Mungkin bisa diterangkan Kang Joni. Jadi berapa maksimalnya untuk pakai binasal? Tadi sebenarnya sudah sih, cuman mungkin diperjelas sedikit mungkin Kang Joni. Jelas kumaha. Sin. Jadi kalau pakai kanul itu tidak boleh terlampau kencang, karena aliran udara itu nantinya itu bukan laminer. Laminer itu searah. Tapi dia akan terjadi turbulensi, berputar, sehingga pertukaran oksigen di paru-paru, di alveoli itu, antara CO2 dan oksigen itu nggak bagus. Ya. Nah, itu aja. Jadi kalau untuk nasal, sebaiknya antara, kalau di buku ya sekitar ya 34 sampai ke 6 juga boleh lah kali kelihatannya ya, sampai ke 6 juga boleh tuh. Ya. Beda dengan yang tadi kata Dokter Cindy bilang, kalau pakai yang sungkup. Nah, sungkup itu ada dua ya, ada yang non rebreathing, ada lagi yang rebreathing yang sederhana. Nah, yang paling bagus itu adalah yang non rebreathing. Tandanya apa? Tandanya ada klepnya di sungkupnya, ya. Jadi pada waktu kita membuang napas, udara keluar dari klep itu. Pada waktu inspirasi, pada waktu bernafas, klepnya akan tertutup. Tapi klep yang dari kantung oksigen itu akan membuka. Jadi oksigen murni yang kita masukin. Nah, kalau itu kita kasih besar juga nggak apa-apa. Saya rasa itu benar nggak sih? Kalau Cindy mau tambahin deh. Benar Kang, udah benar tuh. Saya rasa penting karena apa? Karena saya sering sekali melihat di rumah pakai punya oksigen tabung, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Tapi terus kemudian karena merasa mungkin sesak, jadi kalau nggak berbunyi kenceng gitu tuh rasanya tuh nggak puas gitu loh Kang. Jadi kadang-kadang pakai binasal, tapi aliran udaranya turbulen gitu. Jadi tinggi sekali sehingga akhirnya oksigennya cepat habis dan tetapi tidak efektif, tetap aja merasanya sesak. Tapi kalau misalnya kita memakai sesuai aturan, kalau seandainya misalnya memakai binasal tidak cukup, makanya kita ganti pakai yang sungkup sehingga flow-nya bisa lebih tinggi gitu. Jadi setelah kita pakai binasal, kemudian diukur saturasi. Kalau tidak ada perubahan, barangkali binasalnya perlu diganti memakai yang tipe yang sungkup gitu, mungkin gitu Kang. Kita masuk sekarang ke dalam sesi yang untuk tanya jawab. Jadi kira-kira di sini saya melihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin dari Kang Wawan. Yang pertama banyak yang nanya ini mengenai kopinya bisa dapat nggak? Bisa, saya rasa ya Kang Joni ya. Nanti kita kirimkan lewat sekretariat aja ya kali ya Kang Joni ya. Bisa. Ya, ini ada emailnya juga. Ya, emailnya juga sudah disampaikan. Terus kemudian ada pertanyaan kapan pasien memerlukan ventilator dan bagaimana cara memakai ventilator? Itu Kang Joni pertanyaannya dari Kang Am juga. Atau kamu saya ngajakin tentang pemakaian ventilator. Nah itu mah, ini mah kan untuk orang awam, diterangkan kayak ngerti lah meren. Ya. Jadi ventilator itu kita pakai kalau dia ada kegagalan nafas. Pertama kali ya, kalau ada yang susah nafas itu kita kasih dengan yang tadi ya, dengan kanul, ya, kemudian dengan sungkup, ya kan? Kemudian ada lagi HNFC namanya, ya, itu juga ada. Nah kalau itu juga gagal, baru kita dengan diintubasi, artinya dimasukin selang ke dalam kerongkongan, dimasukin ke ventilator. Nah, nanti ventilator bisa diatur, ya. Ah, itu mah yang paling tahu pasti Dokter Cindy, dia mah kerjanya di ICU, ya, gitu Am. Jadi nak, amun kurang puas, taruh skin deh Am, mangga Am. Siap. Iya, ada yang mau bertanya yang lain mungkin dari Akang?
sama itu semuanya. Akang Teteh ada yang mau bertanya lagi, langsung aja kayaknya, nggak usah ditulis di sini. Resen ada Kang Kacus, silakan Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Joni. Naon. Terima kasih Cindy ya. Om Joni. Iya, sama. Ini kalau kita kan awam biasanya juga tidak punya oksigen di rumah. Ya. Tetapi ini untuk sendiri aja. Ini tanda-tanda apa sih kalau kita sedang kondisi kita nih, apa oksigennya cukup, apa oksigennya saturasinya tuh ya. Kalau di rumah sakit yang dijepit di jari itu kan ya. Ya. Nah, ukurannya. Nah, kalau nggak ada itu, kondisi kita nih cukup nggak oksigennya, itu tanda-tandanya apa sih? Tanda-tandanya pasti letih, lesu, ya karena kekurangan oksigen, ya. Letih, lesu. Ya, leles lah gitu. Tapi walaupun itu bukan karena oksigen aja ya. Kalau kita nggak makan juga sama juga, kurang capek sama juga. Susah, jadi kita nentukan kadar kita berapa. Makanya tadi ada penyakit yang disebut happy hipoksia. Dia itu udah turun sebenarnya, tapi dia nggak ngerasa, tenang-tenang tahu-tahu nanti udah turun banget. Nah, jadi nggak ada ruginya kalau kita punya pulse oximeter, ya murah itu. Ting, sabaraha nama jadi naik benernya, Cus. Naik 5 kali. 5 kali. Dulu mah murah itu teh. Itu Dulu satu, ya, yang punya itu. Yang kedua, kita punya itu termometer. Dan soalnya kalau pakai tangan mah nggak jelas, kadang-kadang hanet, padahal henteu. Nah, tapi kalau pakai termometer itu lebih jelas, ya. Walaupun itu bisa diukur ya, paling bagus lah. Ya, kan panas tuh ada panas yang perifer, ada yang sentral. Nah, ini mah perifer lah, itu kudu sentral, ya. Jadi mungkin itu ya, Cus ya. Kalau gejalanya panas, pakai tembakan bagus. Tembakan naon sih ya? Pakai pistol ini. Kalau kita Kamol diperiksa bisa. Kamol masuk ke mall kan itu di jidat tuh ditembak. Eta mah untuk oksigen, Nah, didinya ke kiri kan suka dibilang sama dia, ya kan? Nih Pak, lihat nih, cenah. 96, ada 97, cenah. Amun orang pas 93, wah nggak boleh masuk Pak, keluar gitu. Cuman kalau yang pulse oximeter yang dijepit itu mah itu di tangan, ya. Kalau itu mah henteu, ya. Itu terus. Amun kira-kira ragu-ragu mah, kamu we datang, api-api abus, pasti ditembak mana. Di mall teh kadang-kadang tembak 32, kadang-kadang 30. Kalau suhu orang kan alat pengukur suhu masuk mall gitu, kadang-kadang ngaco tuh. Sebetulnya kalau kita masih hidup tuh, saya pernah 32 ditembak 32. 32 mah rasanya mungkin nggak ya? Apa ngaco itu alatnya ya? Normalnya berapa sih itu orang itu? Anu suhu tehnya, anu suhu. Ya. Kang Joni. Siap. Ya. Ya, biasanya suhunya sekitar segitu. Jadi memang yang mesti kita siapkan di rumah seperti Kang Joni bilang tadi. Jadi kita punya saturasi pada saat-saat seperti ini, terus kemudian suhu termometer. Nah, termometer yang ditembak yang seperti Kak Cus bilang tadi itu mesti hati-hati juga dalam pemakaiannya karena ada banyak faktor ya, ada faktor satu baterainya, kemudian kalibrasi, kemudian antara satu setelah ditembak ke satu orang ke orang berikutnya tampaknya harus ada jeda waktu karena kadang-kadang dia belum melakukan kalibrasi ulang terus kemudian kita sudah tembakan ke orang yang berikutnya, jadi kadang-kadang angkanya juga error gitu. Jadi dan tampaknya memang ada masa pakai. Ada masa pakainya, jadi memang setiap saya rasa mungkin kira-kira kalau terlalu sering kayak di rumah sakit itu dipakai sehari-hari bisa ratusan kali tembak gitu ya. Ini waktu masa pakainya biasanya mesti kita lihat lagi. Jadi kalau memang sensornya sudah tidak baik jangan dipakai lagi. Jadi ada beberapa keterbatasan yang harus diingat-ingat gitu loh. Dan kalau mengukur itu kan selalu di jidat
yang paling gampang memang di superficial gitu. Tapi kalau misalnya di sana kita meragukan karena terasanya kok badan nggak enak, jadi kita bisa mengecek suhu yang lebih di dalam. Jadi biasanya di ketiak atau istilah kedokterannya di aksila. Nah itu lebih akurat karena lebih dekat ke suhu tubuh yang utama, ke core gitu, ke suhu utama tubuh. Itu mungkin tambahannya mungkin begitu. Mengenai ada video mengenai cara-cara bernafas, kan ada video. Kalau yang saya selalu kalau teman-teman bertanya, yang saya share itu adalah video pernafasan yang dari Rumah Sakit Persahabatan. Rasanya sih itu yang standar karena ada Germas, ada Kemenkes dan yang lain-lain. Tapi di tempat lain tuh memang banyak video-video cara bernapas, gimana menarik napas, menahan napas, tangannya diangkat, yang gitu-gitu. Kira-kira teori itu efektif nggak untuk bisa meningkatkan saturasi dan yang lain-lain, mungkin ke arah sana? Ya pada prinsip sih kalau memang teorinya itu benar sih pasti efektif ya. Nggak mungkin lah misalnya dibuat itu tidak efektif. Karena pada prinsipnya itu hanya untuk pengembangan paru-paru itu sebenarnya. Jadi si paru-paru itu akan lebih besar mengembangnya sehingga kesempatan untuk mengambil oksigen itu juga lebih banyak. Ya. Saya rasa ya saya mah kurang tahu ya sih dia itunya video-video yang kayak gitu coba tolong terangin aja mesin dia tuh kumaha aja. Nah saya mah pokoknya prinsipnya prinsipnya kalau dia bisa mengembangkan paru-paru kayak kita narik napas dalam kemudian tangan dikeatasin, itu juga akan mengembangkan dada, sehingga paru-paru itu akan melebar, gitu. Iya, itu cara bernapas yang baik, yes, menurut saya sih. Kalau posisi tadi udah dijelasin, prone position, ya, oke. Coba boleh ditambahin, Sin? Iya, tambahannya dari saya adalah saya penyintas COVID, saya penyintas Kang Joni, jadi kena tuh waktu itu bulan-bulan Oktober masih COVID awal lah, jadi obat-obat juga belum secanggih yang sekarang ini. Nah pada saat itu terasa sekali, saya saturasi turun sampai terakhir itu sampai kalau nggak salah 1 malam itu pernah yang paling buruk itu 87. Dan apa yang saya lakukan adalah memanfaatkan teori pernapasan ini, senam-senam pernapasan ini, karena begitu ya namanya juga anestesia Kang Siun, kalau sampai diintubasi, pokoknya nggak mau dibawa ke rumah sakit, nggak mau diintubasi pokoknya. Jadi akhirnya amit. Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah memang saya melakukan senam pernapasan walaupun dengan susah payah karena napasnya kan pendek-pendek pada saat itu ya. Jadi waktu itu demam tinggi sampai 39 tuh 10 hari nggak turun-turun, diare sampai ini, terus waktu itu kena COVID dari pasien yang memang positif dan sito, kita nggak ada kesempatan lain, jadi sudah pakai hazmat, pakai apapun ya tetap aja lah gitu, aerosol kan anestesia Kang ya, jadi resiko yang harus diambil, tapi karena itu tindakan sito kita kerjakan dan seluruh staf yang berada pada kamar operasi itu kita kena waktu itu, jadi akhirnya ya kita sama-sama, tapi semuanya isoman. Alhamdulillah 2 orang yang masuk sampai ke Persahabatan. Nah, saya waktu itu mendapatkan video itu dari beberapa teman dan di video itu memang diajarkan mobilisasi. Jadi semakin sering kita mobilisasi pada saat kita kena COVID ini semakin baik. Tapi tentu kita melihat kondisi kita juga masing-masing kalau dimungkinkan. Jadi artinya lihat saturasi, sesak napas apa tidak, biasanya rasa mau pingsan karena oksigennya sangat kurang. Jadi sebisanya saya mobilisasi dan memang yang seperti Kang Joni bilang tadi, jadi kita menambah ekspansi dinding dada. Dengan kita menambah ekspansi dinding dada, kita berharap bahwa ekspansi dari paru-paru juga lebih bagus gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya lakukan karena prinsipnya kan di COVID ini juga parenkim paru-parunya, jadi jaringan paru-parunya itu tidak elastis. Nah, itu yang karena kerusakannya tuh di situ, dia memang membuat seperti kalau udara masuk bisa, tapi keluarnya lebih susah gitu. Makin lama makin begitu stiff gitu paru-parunya. Jadi itu yang kita cegah untuk tidak bertambah berat dengan memanfaatkan oksigen dengan baik. Nah, ada satu teknik nafas yang waktu itu
di video itu juga diajarkan adalah dengan cara menarik napas dalam 4 hitungan, menahan napas 4 hitungan, dan mengeluarkan napas dalam 4 hitungan. Jadi itu untuk memberikan kesempatan kepada paru-paru dan jaringan sampai ke sel untuk bisa mengambil atau istilah kedokterannya mengabsorpsi oksigen itu dengan maksimal. Jadi contohnya gini, kita tarik napas 3-4, terus kemudian tahan 4, terus kemudian buang dalam hitungan 4. Gitu, 4 kali. Jadi itu dalam satu cycle biasanya kalau tahan bikin 5 atau 10 kali terus napas biasa. Nanti gitu lagi 5 atau 10 kali napas biasa. Nah, saya merasa itu sangat menolong sekali Kang Joni dan Kang yang lain. Jadi teman-teman, jadi pada saat itu memang kalau di anestesi kalau saya mau operasi jantung kepada pasien-pasien yang mau operasi jantung, kita memang mengajarkan pasien-pasien itu sebelum nanti dia itu dimasukkan ke ventilator, kita ajarkan bahwa napasnya ventilator itu seperti itu gitu. Napasnya ventilator itu bukan seperti napas kita, jadi keluar masuk gitu, nggak seperti itu. Itu kalau kita kasih rate-nya yang tinggi. Tapi kalau napas ventilator yang betul itu ada cycle-nya, jadi naik, kemudian dia plateau, datar dulu, kemudian dia turun dalam hitungan yang lambat. Jadi kurang lebih cycle-nya sama. Nah, itu yang kita harus latih ke diri kita supaya kita bisa bernapas seperti itu. Mungkin itu kali tambahannya, Kang Joni. Mudah-mudahan berguna. Ya. Ada pertanyaan yang lain. Oh, ada pertanyaan nih Kang Joni mengenai ini apakah pada gangguan paru-paru atau sakit paru-paru itu obat ivermectin bisa dipakai? Infer atau Iver? Inver masih obat cacing, Iver kali Kang. Yang dimaksud ivermectin itu apakah efektif dipakai ketika sudah ada gangguan paru-paru pada pasien-pasien COVID? Pertanyaan begitu Kang Joni. Yang setahu saya ya Sin ya, itu tuh kan baru secara laboratorium aja yang diketahuinya. Jadi belum diterapkan ke orang. Yang ke orang itu hanya ada pengalaman pribadi aja gitu. Saya makan obat ini ternyata baik. Tapi secara ilmiahnya kalau yang saya tahu itu belum ada. Karena kalau secara ilmiah itu dia harus ada melalui suatu penelitian terhadap ya bertingkat lah sampai ke orang gimana-gimananya. Tapi kalau cuman di luar, di cawan, maksudnya nggak dalam tubuh, itu ada efeknya katanya memperlambat pembentukan dan atau menghambat si COVID ini, si virusnya ini melalui ya struktur protein lah itulah ya. Itu mah udah ke dalam lagi ya. Jadi menurut saya kalau mau dicoba sih namanya juga usahanya bisa itu kalau mau dicoba mah sok Cuman harus ada dosisnya. Dosisnya mesti tahu berapa. Itu per kilogram berat badan kalau nggak salah dosisnya itu. Ya maksimalnya kalau 50 kilo mungkin sekitar 18 miligram lah kali itu ya. Sin, bener nggak saya juga nggak ini. Kalau nggak salah ivermectin itu dosisnya. Tapi yang jelas mah tetap bangsa kayak vitamin ya. Mau itu dia vitamin D atau mau dia vitamin C, tetap aja kalau vitamin kudu masuk ya. Saya rasa kalau dari saya mah itu aja sih, kalau mau ditambahin silakan sih. Ya, saya juga sependapat dengan Kang Joni. Jadi mengenai obat ivermectin ini dan obat-obat COVID lainnya sebaiknya kita mengikuti arahan atau panduan yang sudah dikeluarkan dari pemerintah. Kemarin Dr. Triwahyu sudah sharing ke kita semua di grup dokter-dokter Wanadri standar yang terakhir ya tampaknya. Jadi kalau ringan dikasih apa, kalau berat dikasih apa, kalau sedang dikasih apa gitu, dan termasuk obat-obat minum, dan di sana tuh belum keluar itu namanya obat ini. Dan kalau kita bicarakan sekarang ini kan obat-obat COVID yang dulu tuh misalnya kita memakai obat kloroquine kan sekarang udah nggak lagi. Terus kemudian yang dulu kita misalnya memakai oseltamivir kalau misalnya pernah
dengar sekarang nih masih, tapi untuk yang ringan gitu, antivirus yang seperti itu. Nah, sekarang ini beralih kepada obat-obat yang tingkatannya atau jenisnya sudah mulai naik lagi. Jadi istilahnya anti interleukin 6 itu kalau misalnya sekarang kan favipiravir yang pakai yang sekarang contohnya ya misalnya Avigan itu, tapi itu yang sekarang diakui yang masih dipakai. Dan obat-obat yang lanjutnya lagi adalah obat-obat ya tingkatan yang remdesivir, terus kemudian ada lagi yang sekarang sedang dalam penelitian, katanya sih Agustus ini mau masuk, adalah golongan-golongan obat tocilizumab, itu yang terakhir. Nah, ivermectin sendiri dikatakan di kalangan para peneliti bahwa belum direkomendasikan karena belum selesai penelitiannya, dan pemakaiannya hanya sebatas untuk penelitian, jadi tidak dipakai untuk terapi gitu. Jadi mungkin itu. Jadi kalau saya secara pribadi kalau ditanya kalau mau minum terpulang kembali kepada masing-masing orang, tetapi kalau secara medis seorang dokter tentu akan bekerja berdasarkan evidence-based medicine ya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada evidence-based medicine yang bisa betul-betul mendukung, kecuali misalnya pemerintahnya seperti mungkin India kemarin ya, mereka kan kayaknya memang sudah di negara itu sudah memperbolehkan dipakai ivermectin. Tapi kalau di kita kan itu tidak terjadi, jadi atau belum, sehingga ya sampai saat ini ya tidak dipakai gitu. Jangan dipakai dulu. Karena mesti dipertimbangkan juga sekarang kan efek sampingnya ke gangguan neurologis yang lumayan gitu katanya kan. Kerusakan neurologisnya agak lumayan. Jadi lebih bijak saja memakai obat-obatan. Tampaknya ada banyak obat lain dibandingkan ivermectin. Gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan soal ini. Dokter Tri, kira-kira ada dok yang mau ditambahkan dok mengenai obat ini? Kedengeran? Iya. Ya ini mungkin memang nggak bagus nih koneksi. Ya, jadi begini, sekarang ini banyak orang pintar ya jadi dokter gitu. Karena begitu ada testimoni, kemudian dicoba gitu. Testimoni dicoba. Jadi bukan berdasarkan satu penelitian. Ya kalau kita orang yang penelitian, ya kita bilang ini belum bisa dipakai sampai penelitiannya selesai. Penelitian itu nggak bisa 1 hari. Dan biasanya penelitian itu harus pasiennya aman atau tersebut. Jadi artinya side effect yang selama ini tidak pernah disebut-sebut. Banyak testimoni saja, tapi dari segi kita belum ada satu kesepakatan atau penelitiannya belum selesai. Itu aja barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tri. Boleh nambahin, saya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kang Hari. Silakan. Kedengaran ya? Kedengaran. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, teman. Malam kan. Kalau gitu. Jana, Oneng. Jadi mengenai ivermectin ya itu memang belum resmi ya. Jadi di Indonesia ini masih dalam uji klinis di 6 rumah sakit ya. Nah, rencananya sih Agustus atau September itu selesai ya. Nah, dan hasilnya belum tahu bagaimana, jadi belum. Dan ivermectin itu obat cacing ya, bukan obat COVID ya, obat cacing. Jadi sebatas obat cacing dan pemakaiannya juga sangat hati-hati ya. Dari POM sendiri itu belum keluar izin, tapi di beberapa rumah sakit dengan di bawah tangan tapi dengan inform concern sudah banyak sebetulnya yang ada beberapa yang menggunakan itu dengan dosis 200 itu pulang sehari selama 3 hari, dan hasilnya memang baik ya. Laporan-laporan itu yang di bawah tangan itu bagus ya, ivermectin itu. Tapi terus terang aja tidak ada izin untuk pengobatan COVID dari POM ya, karena masih uji klinis ya. Tapi kata di dokter tadi, jadi 6 rumah sakit di Indonesia sedang melakukan ini ya. Hasilnya bagaimana kita belum tahu. Ya, tapi cara di bawah tangan dengan inform concern dari pasien, ivermectin sudah ada yang menggunakan lah itu, dan hasilnya bagus. Mudah-mudahan uji klinis juga ini hasilnya bagus dan
harganya murah, dan sekarang itu harga ivermectin yang di pasar gelap ya gitu, nggak resmi itu udah naik nggak tahu Naik. berapa puluh kali lipat harganya. Iya. Yang tadinya cuma di bawah 10.000 itu sekarang bisa jadi sama seperti Apigan ya. Pada pertama itu satu paket untuk sekitar 5 hari sampai 7 hari itu. Untuk orang dewasa kan dosis loading dose pada hari pertama 2 kali 1.600 mili ya. Jadi kalau itu 2 kali 8 tablet, terus dilanjutkan 2 kali 3 tablet selama 5 hari, itu hanya habis 2 juta. Tapi sekarang itu bisa habis 6 sampai 8 juta untuk satu paket itu. Jadi memang harganya dengan ini melonjak ya. Harusnya dikontrol ini oleh pemerintah, jangan sampai memberatkan. Ya, jadi itu mengenai ivermectin ya. Tadi udah banyak dari sini juga keterangannya dari Dokter T. Pokoknya kita sedang uji klinis di 6 rumah sakit. Artinya belum ada, mudah-mudahan Agustus September ini keluar hasil dan bisa resmi dari POM untuk penggunaan itu. Ya, ya, nuhun Kang Ari. Ya, enggak, nuhun Kang Ari. Ada Kang Iwan silakan. Raise hand Kang Iwan silakan. Langsung aja bertanya, jangan lupa di-mute ya. Silakan Kang. Mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak pakai video, can mandi, jabah ini terus kemudian videonya juga kameranya jelek. Betul. Iya, nggak apa-apa. Silakan Kang. Enggak. Tadi saya dengar untuk cara pernapasan yang memang terus kemudian ditarik, ditahan, dan kemudian dilepas. Pertanyaan saya, apakah pada saat ditarik itu lewat hidung, ditahan itu dipindahkan dari perut ke dada, kemudian dilepaskan lewat mulut? Ini dipelajari di Merpati Putih sebetulnya. Betul. Jadi apakah metodenya seperti ini? Ataukah cukup hanya memang lewat kerongkongan aja, jadi hidung tahan di sekitar hidung begitu, kemudian dilepas? Karena kalau yang sekarang kondisinya itu si napasnya itu dibalik, dibalik sedot lewat mulut, kemudian ditahan, dilepas lewat hidung. Kira-kira begitu. Ini pertanyaan pertama. Kemudian saya pengen agak menarik mundur ke belakang pada saat kita menggunakan Sinovac kemudian mendapatkan efikasi 65,3. Itu kan 1.600 orang dibagi 2, ya, 800 placebo, 800 kemudian dikasih vaksin. 26 orang yang dikasih vaksin ternyata terinfeksi. Sementara yang placebo itu 75 orang. Pertanyaan saya, bagaimanakah orang-orang yang sudah kena terinfeksi pandemi ini, COVID awal ini? Kondisinya bagaimana? Apakah dengan vaksin, karena vaksin ke-1 dan vaksin kedua ternyata itu hanya bertahan 6 bulan. Habis itu harus yang ketiga supaya ada booster. Kira-kira begitu para dokter ini, mangga semuanya boleh menjawab, saya senang sekali. Jadi Dokter Joni, Dokter Cindy, Dokter Tri, Dokter Hari. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Joni mau dijawab yang mana dulu? Jadi gini ya, kalau menurut saya ya itu banyakkan ya. Yang pertama nih ya, yang bernafas ya. Oke. Yang bernafas itu sebaiknya melalui hidung. Ya. Karena Tuhan itu sudah membuat hidung itu, jadi udara yang masuk itu akan disaring ya melalui bulu hidung, melalui lendir-lendir yang ada di hidung, disaring dulu. Kemudian ada pemanasan. Udara itu jadi tidak dingin. Udara masuk, kemudian dikeluarkan melalui mulut, boleh. Ya. Itu bisa. Nah, untuk pernafasan biasanya itu ada yang melalui perut, pernafasan dari perut. Ya. Perut dikembungkan, karena itu untuk memberikan memberikan volume daripada paru-paru akan lebih besar katanya. Karena untuk otot pernafasan itu termasuk diafragma itu termasuk penting. Betul. Ya, itu yang paling besar diafragma itu. Jadi dihisap, ditahan, kemudian dikeluarkan melalui mulut. Itu yang saya tahu.
Jadi bukan dari mulut keluar dari hidung, terbalik itu mah ya. Enggak, karena kondisi kedaruratan untuk terus Ya. kemudian kita kan menggunakan masker untuk hidung dan mulut menjaga Ya, itu. Ya. Jadi kemungkinan bahwa mulut pun juga terinfeksi, ada virusnya. Jadi Ya. dengan dikeluarkan lewat mulut, kemudian kita coba ulang, tapi terus siklusnya dibalik. Sedot lewat mulut, kemudian dilepas lewat hidung. Nah, ini hanya pemahaman saya kira-kira secara medik ini, karena ini testimoni, tidak evidence based. Jadi saya agak khawatir kalau misalnya memang ini menjadi pembenar. Ya. Itu. Ya kalau menurut saya mah biar gimana juga kalau melalui mulut itu nggak ada penyaringannya. Tuhan itu udah adil, udah bagus, udah udah jago Paripurna, betul. Iya, jadi betul. dia membuat sedemikian rupa ya agar supaya tubuh kita itu terlindungi. Ya, makanya ada bulu hidung, ada lendir di situ. Itu gunanya untuk menyaring, ya. Dan terutama kalau droplet itu biasanya itu masuknya melalui hidung, ya. Nah, kalau dia napas dari mulut ya bisa aja, tapi lebih berat logika saya mah ya, karena nggak ada penyaringan di situ, nggak ada penyaringan daripada udara itu sendiri, ya. Jadi kekeh saya mah melalui hidung, baru ke mulut, ya. Tapi kalau ada yang mau ngambil dari mulut mah ya silahkan itu mah. Tanggung sendiri aja risikonya, gitu kan. Siap. Wan. Oke, nggak terus kemudian nahannya itu apakah terus kemudian kita pindahkan ke perut dan ke dada? Karena kita harus melepas nafas itu harus di dada, nggak boleh di perut. Itu kebalik-balik nanti malah. Iya. Jadi kita tarik napas ya. Ada yang narik napas itu bukan. Ada yang dadanya dikembangkan, ya. Ada yang perutnya dikembangkan, kemudian tahan pasti ke dada. Udah susah tuh nahan di perut mah. Tahan di dada baru keluar. Ngelepas napas itu. Ngelepas napasnya dari dada. Dari dada. Betul. Dari dada. Ya. Itu cuma. Oh ya, itu pertanyaan pertama. Terus kemudian pertanyaan kedua itu yang 101 pasien yang kena COVID pada saat kita awal menetapkan efikasi 65,3% itu kumaha? Maksudnya dari kumaha tadi? Jadi efikasi 65%. Ya, enggak, untuk menetapkan 65,3% itu kan ada dua kelompok yang 800 jumlahnya divaksin dan satu lagi placebo. Ya, betul. Oke, yang divaksin itu 26 ternyata terinfeksi. Sementara yang tidak divaksin, yang placebo itu 75 orang. Makanya kita dapat 65,3. Pertanyaan saya, apakah terus kemudian kondisinya 101 relawan yang kena vaksin ini bagaimana gitu? Apakah yang lebih yang kena vaksin ini lebih mudah ditangani atau yang atau bagaimana? Nah, ini yang saya pengen tahu. Jadi gini ya, si vaksin itu sebenarnya, ya, nanti dokter Sandy bisa nambahin ya. Dia mah pakarna, saya mah jakar unggul ngerinya. Yang saya tahu ya, vaksin itu untuk merangsang antibodi dia tuh dalam tubuh. Nah, sedangkan tiap orang itu penerimaan untuk membentuk antibodi itu berbeda, nggak akan sama. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Udah divaksin tetap antibodinya dihadap. Ayah divaksin dia tinggi, ya. Jadi itu mah tergantung daripada antibodi dia. Cuman kalaupun yang sudah divaksin ini terkena, katanya kalaupun kena dia tidak begitu berat gitu. Jadi nggak langsung berat. Jadi ada pertahanan walaupun sedikit gitu. Nah, sekarang kenapa kita pakai Sinovac? Jadi yang waktu itu yang ada cuma Sinovac. Jadi kasarnya mah amun dia mah lebih baik hadir daripada tidak datang gitu ta. Ya kan? Sekarang mah ya udah, daripada nggak ada. Nah, kayak sekarang nih yang ketiga nih kalau nggak salah. Nah, itu sekarang mau Pfizer atau Moderna itu. Dia berbeda dengan Sinovac. Tapi menurut penelitian macamnya nggak ada pengaruh gitu ta. Jadi banyak hoak-hoak yang menyebutkan bahwa kalau Sinovac terus dia pakai ke yang lain akan menimbulkan gejala-gejala. Itu mah
bohong ya. Ya. Kumawan, naon deui sok, naon ieu na. Enggak, justru Udah, yang kalau udah 101 itu penanganannya bagaimana? Apakah terus kemudian ada perbedaan yang placebo sama yang divaksin? Karena dalam hal ini kan saya sudah divaksin 2 kali gitu. Divaksin 2 kali, sementara diharapkan yang ketiga itu menjadi booster. Artinya kemungkinan kita terinfeksi itu masih tetap ada. Cuman antibodinya sudah terbentuk, kira-kira kan begitu. Ya. Oke. Tapi Jadi kan terbentuknya tergantung kan? Tergantung kan, ada yang bagus terbentuknya, ada yang tidak. Sedangkan vaksinasi ketiga ya, itu ada yang menyebutkan bahwa itu merupakan satu rangkaian. Ada juga booster, tapi booster bang enggak katanya, itu merupakan satu rangkaian. Oke. Nah, makanya sekarang kenapa yang sudah divaksin tetap dia harus prokes, karena yang tadi ya tidak lepas kemungkinan yang sudah divaksin itu kena, itu tergantung daripada load daripada si viral. Kalau dia sedikit ya viral yang masuknya sedikit ya nggak begitu berat ya, masih kuat ya. Tapi kalau besar loadnya, virus yang masuknya banyak, tumbang lah. Ya. Kalau menurut saya gitu. Mungkin Dokter Cindy bisa nambahin. Mangga, atur nuhun Pak Joni. Dokter Cindy rek nambahkeun ari mana? Iya. Atur nuhun heula tuh Pak Dokter Joni heula. Mangga dilanjut Dokter Cindy. Iya, udah banyak itu Kang Joni, udah banyak itu neranginnya itu Kang Iwan. Jadi memang semua yang Kang Joni itu terangkan barusan itu sudah lengkap rasanya. Jadi saya cuma nambahin sedikit. Jadi memang mirip pernapasan di merpati putih itu. Jadi memang kan kalau kita bernafas, memang pada saat mengambil nafas juga perlahan gitu ya, perlahan, terus kemudian dia di dalam semua perangkat pernafasan itu yang sudah diciptakan sama Allah itu memang di situ disaring, dilembabkan, dihumidifikasi, kemudian dihangatkan dan kemudian masuk, dan ketika dia sampai dipindahkan dari hidung ke rongga dada, itu yang kita sebut dengan pernafasan kita melakukan inflasi kepada atau ekspansi daripada paru-paru, dan di situ kita beri kesempatan kepada paru-paru untuk memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya, dan kemudian disitulah kemudian terjadi pengikatan dan yang lain-lain. Oksigen itu diikat oleh hemoglobin tadi. Nah, ketika situ sudah selesai, kemudian di fase kita mengeluarkan karbon dioksidanya atau CO2-nya, itu kita lakukan juga dengan perlahan, itu kembali memindahkan dari dada lewat pernapasan lewat mulut gitu lah. Jadi itu yang sebenarnya kalau pernapasan sadar kan itu yang kita lakukan ya. Cuman seringkali kita kan bernapas menjadi suatu refleks saja bernafas, jadi bukan pernapasan sadar gitu. Jadi ya tarik napas, keluar napas, tarik napas, keluar napas seperti itu, sehingga akhirnya ada banyak pola pernapasan yang tidak efektif. Tapi ketika kita bisa tenang dan kemudian melaksanakan pernapasan sadar, itu ada banyak. Kalau orang capek, kalau orang yang olahraga habis jogging, lari, sepeda atau apa itu ada zat yang namanya atau pecahan daripada seluruh energi kita ini dari hasil metabolisme yang namanya laktat. Nah, ATP itu, dong. Ya, ATP. betul. Ya kan kita mengambil ATP-nya ya Kang. Ya, kita memerlukan Betul. ATP, dan hasil dari metabolisme itu ada cycle Krebs, ada segala macam lah gitu. Itu menjadi suatu hasil metabolisme yang disebut dengan laktat, dan biasanya disebutnya asam laktat karena kondisi darahnya dianggap asam. Tetapi pada situasi tertentu bisa tidak terjadi asam juga sebenarnya, dan di situ peran dari buffer terhadap dia jadi asam atau dia menjadi basa. Sehingga kalau dia asam tambah laktat itu jelek, tetapi kalau kemudian dia walaupun ada laktat tetapi tidak asam, itu masih oke-oke saja. Malah kadang-kadang si laktat bisa kita switch gitu menjadi sumber energi baru. Nah, peran daripada pernafasan kita yang betul itu, makanya kemudian kalau kita capek atau rasanya otot segala macam ini sakit sekali sampai nyeri gitu, itu yang kita sebut dengan penumpukan laktat di sana. Nah, salah satu teknik adalah disuruh coba
berhenti dulu, larinya berhenti dulu atau olahraganya berhenti dulu, tarik napas, kan itu yang disebutkan pertama kan nggak disuruh berhenti dulu terus kemudian minum gitu kan, nggak begitu kita biasanya berhenti dulu kemudian tarik napas, atur napas yang baik gitu kan, biasanya disuruh begitu. Nah itu adalah sebenarnya cara yang paling gampang, paling singkat, paling cepat untuk melakukan buffering terhadap kita posisi asam tadi menjadi posisi basa, sehingga si laktat yang tertumpuk itu tadi kemudian bisa dirubah, dimasukkan dalam siklus yang benar, dan atau malah dijadikan salah satu sumber energi yang tidak memerlukan oksigen pada saat situasi yang seperti itu. Nah, jadi kondisinya kurang lebih seperti itu. Ini pelajarannya panjang kali lebar ini, tapi kurang lebih seperti itulah, Kang. Jadi jadi bernafas dengan sadar dan baik itu adalah kunci sebenarnya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkannya itu akan sangat berguna sekali. Itu mungkin. Ini termasuk juga untuk booster antibody, Dok. Booster antibody maksudnya? Dari pernapasan ATP itu. Iya, pasti Kang. Jadi kalau kita bernapas dengan baik, sebenarnya seluruh sistem itu kan berasal dari sana ya. Kita seluruh sistem berjalan itu kan karena ada oksigen kan. Oksigen itu kan nafas kita untuk semua. Jantung, paru-paru segala macam kan dari sana dari awal, sehingga sistem hormonal, sistem pengaturan otonomi dari jantung, dari otak dan yang lain-lain itu kan tergantung pada tersedianya apa tidaknya oksigen, sehingga ada yang disebut dalam dunia kedokteran, dan ini pekerjaannya kalau saya sehari-hari adalah bagaimana kita menjaga delivery dari oksigen itu gitu. Jadi delivery dari oksigen itu tergantung fasenya, adalah yang paling penting adalah satu jantung sebagai yang memompakan nanti dia kemana-mana, sama nafas. Jadi kalau nafasnya nggak bagus tapi jantungnya masih bagus ya sama aja, nggak akan ada yang bisa dikasih ke seluruh jaringan. Kalau jaringan nggak dapat oksigen, shutdown itu semuanya nanti. Gitu. Betul. Mungkin. Dok, terakhir pertanyaan saya. Ini kondisi basa itu kan yang kita harapkan untuk terus kemudian combat untuk si Sinovac, si virus. Sorry. Kurang lebih mengcounter adanya infeksi. Cuman kalau kondisi laktatnya yang memang terus kemudian menjadi pH-nya turun menjadi asam, ini kan bahaya. Ini gimana, Dok? Iya, itu justru makanya kita tuh punya buffer terhadap sistem pH istilahnya itu ya. pH itu kan yang menentukan asam dan basa, itu kita punya sistem buffer. Sistem buffer ada di pernafasan, ada di ginjal. Sistem pernafasan tuh dari mulai hidung, paru-paru dan yang lain-lain di ginjal, dan juga di sistem di darah juga ada. Nah, yang paling gampang untuk memodifikasinya adalah di sistem pernafasan. Jadi makanya di sistem metabolisme segala macam tuh ada. Biasanya di ginjal buffer yang paling besar, tapi di sistem pernafasan ada. Jadi diupayakan supaya kita berada pada balance. Balance itu di pH-nya yang balance 7,35 sampai 7,45. Nah, kalau dia di bawah itu yang kita sebut asam, kalau dia di atas yang kita sebut lebih basa. Cenderung orang akan lebih memilih sedikit basa, tidak ekstrim basa ya, tapi sedikit basa, tetapi dibandingkan dengan kita cenderung lebih asam. Itu kerangka teorinya seperti itulah kurang lebih, Kang. Dok. Sama-sama Kang Iwan. Ada ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Demong ya. Ini pertanyaannya adalah obat herbal di sini. Ada dua. Yang pertama adalah kalau saturasi oksigen turun, apakah akan selaras dengan kadar hemoglobin yang turun juga? Terus kemudian yang kedua, kalau obat-obat herbal ada nggak untuk COVID? Itu katanya. Pertanyaan yang kedua begitu. Gimana kalau misalnya yang pertanyaan pertama dulu, Kang Joni? Jadi pertanyaannya kemana tadi Teset? Kalau saturasi oksigen turun, apakah selaras dengan penurunan HB juga, gitu Kang? Jadi kalau saturasinya turun, apakah HB-nya turun nggak? Gitu. Belum tentu. Betul, ya. Karena HB itu mengangkut oksigen. Kalau misalnya HB-nya bagus tapi oksigennya nggak ada, sama aja mau bohong. Betul. Oksigennya tinggi, HB-nya turun, sama juga. Jadi bukan sebagai indikator kalau misalnya sekarang oksigennya kurang, HB-nya kurang. Nggak, bukan indikator. Saya rasa itu yang saya tahu. Ya, jadi ditambah nih, Dr. Joni. Siap, naon. Jadi itu pertanyaan bagus tuh ya. Saturasi oksigen diikuti dengan HB yang turun. Dibalik, lamun HB turun, saturasi oksigen turun. Ya. Karena HB itu kan fungsinya adalah mengikat oksigen. Ya.
Kalau HB-nya rendah itu bisa terjadi hipoksia. Kalau HB-nya rendah. Ya. Tapi tidak hipoksia menyebabkan HB rendah, tidak. Tapi kalau HB rendah itu bisa menyebabkan oksigen menurun. Karena apa? Karena fungsi hemoglobin adalah untuk mengikat oksigen. Jadi lamun HB-na kurang, oksigen yang diikat nggak ada. Dibalik gitu. Ya. Bagus tuh pertanyaan jadi bolak-balik. Iya, jadi tidak mempengaruhi. Betul Kang Hari. Ya, betul Kang Hari. Okay. Ya. Jadi yang perlu diketahui adalah bahwa sel darah manusia itu ada terdiri dari eritrosit, trombosit, dan leukosit. Sel darah merah, darah putih, dan pembeku gitu, pembeku darah. Nah, yang kita bicara ini mengenai saturasi ini adanya di sel darah merah yang namanya eritrosit. Di dalam eritrosit itu ada yang disebut namanya metaloprotein. Nah, itu adalah si hemoglobin itu adalah bentukan protein yang berada di dalam sel darah merah atau eritrosit yang gunanya tadi seperti Kang Hari bilang, untuk mengikat oksigen. Sehingga apabila jumlahnya berkurang atau jadi lebih sedikit, itulah yang bisa mungkin menyebabkan penurunan daripada saturasi oksigen. Si hemoglobin itu sendiri mempunyai kadar tertentu atau maksimal dalam mengikat oksigen. Jadi itu yang kita sebut dengan saturasi. Jadi kalau misalnya dia tersaturasi dengan penuh, itu bisanya sampai 100%. Nah, kita melihat dari yang tadi sudah diterangkan tadi, apakah saturasinya tadi, saturasi perifer yang dijepit-jepit itu adalah berdasarkan gelombang inframerah, yang itu gelombang 660, dan gelombang merah, perbedaannya antara si hemoglobin sama deoksihemoglobin mengikat oksigen. Berapa banyak yang si oksihemoglobin itu mengikat oksigen. Jadi itu yang ditangkap sama si probe saturasi itu. Nah, itu keluar angkanya 99, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Mungkin itu ya, Kang ya. Terus kalau mengenai obat herbal ada nggak untuk COVID? Saya termasuk yang kena COVID di fase awal, dan saya masih minum Lianhua Kingway. Ya kalau sekarang barangkali sudah tidak diperbolehkan lagi ya Kang ya, tapi karena pada saat itu saya di awal-awal dan obat-obat juga masih sangat terbatas, jadi apa aja yang disuruh orang saya minum pada saat itu, sehingga waktu itu terapi saya adalah minum Avigan dan Lianhua pada saat itu, dan dianggap dulu kan Lianhua masih diperbolehkan, baru ke sini-sini Lianhua tidak diperbolehkan lagi pada saat itu, kan dia merupakan obat bantuan dari Cina ya untuk kita, tapi sekarang ini yang dianggap sebagai golongannya obat herbal. Mungkin ada keterangan dari yang lain mengenai obat herbal ini, Kang? Ada yang bisa menambahkan? Teh Devi ada di sini atau Kang Juni? Jahe merah. Jadi gini ya. Jahe merah. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan bahwa herbal itu sebagai obat COVID. Nggak ada. Ya, nggak ada itu. Tapi yang ada ya, obat herbal itu membantu tubuh supaya sehat. Ya. Dengan tubuh yang sehat, ya, antibodi itu akan terbentuk dengan baik. Tapi kalau kita udah sakit, antibodi itu nggak akan terbentuk dengan baik. Jadi herbal itu selama dia itu menyehatkan tubuh, ya silakan aja. Tapi kalau untuk sebagai obat COVID, nggak ada pertanyaan yang kayak begitu. Pernyataannya itu nggak ada. Saya rasa itu aja. Berarti adjuvan gitu ya Kang ya, sifatnya ya. Ya kalau adjuvan bisa, hanya membantu aja. Sama dengan kayak vitamin kan. Vitamin juga itu kan adjuvan juga. Bukan obat COVID. Ya, memperbaiki imunitas dan yang lain-lain. Ya. Mungkin ada lagi yang mau nambahin di sini mengenai obat herbal. Ada Kang Wawan, ya silakan Kang Wawan, raise hand. Ya. Selamat malam semua senior, ada Kang Iwan tadi. Gini, saya penyintas bulan Maret lalu saya dirawat, tapi alhamdulillah 10 hari udah oke. Terus ada dampak turunannya, leukosit tinggi, terus D-dimer masih tinggi, tapi itu bisa diberesin lah D-dimer dengan karel tuh ya, terus kemudian disambung sama clopidogrel, itu juga saran dokter jantung. Yang saya mau tanyakan sebetulnya mengenai imun tubuh. Jadi pasca saya PCR negatif, tiap bulan saya cek di salah satu lab,
imun serologi saya dengan metode ECLIA SRDB, dan nilai angkanya itu yang kuantitatif 250 awal bulan pertama, 250 di bulan kedua, kemudian di atas 250 di bulan ketiga, dan di atas 250 di bulan keempat. Kebetulan bulan keempat itu Juni kemarin, sekarang saya masuk di periode bulan kelima. Nah, di situ saya pernah konsul dengan beberapa medis. Ada yang bilang sebetulnya dengan 250 imun serologi atau anti SARS-CoV-2 ini, itu saya tidak perlu vaksin. Tapi pemerintah kan sekarang mempersyaratkan aktivitas itu harus ada e-vaksin ya, atau sertifikat vaksin. Pertanyaan saya, apakah satu saat nanti imun serologi yang didapat oleh penyintas itu akan menurun atau tidak? Kenapa saya bertanya? Kebetulan saya di kantor ada 60 karyawan populasinya. Itu ada yang sudah 2 kali Sinovac, sorry saya sebut nama vaksin, ada AstraZeneca, dan juga ada yang sebelum divaksin, kemudian sesudah divaksin. Ternyata angka hasil tes imun serologinya berbeda-beda. Ada yang 2 kali hanya 16, dan menurut orang lab, karyawan labnya sendiri rata-rata yang 2 kali vaksin itu capaiannya hanya antara 70-90. Padahal kalau standar ECLIA itu 132 itu adalah angka terendah untuk bisa plasma convalescence. Nah, pertanyaan saya, perlu atau tidak saya divaksin? Karena kalau saya baca artikel-artikel di luar, itu spesifik sekali disebutkan kalau penyintas divaksin pakai mRNA, Pfizer atau Moderna, itu cukup sekali dan biasanya nanti akan jadi imun permanen. Kira-kira itu betul atau tidak statementnya? Sebenarnya sekarang ini kan dengan mulai masuknya vaksin-vaksin jenis yang lain untuk sebagai booster vaksin yang ketiga, ada beberapa panduan dari pemerintah seperti untuk nakes kan kami sekarang sudah dapat yang vaksin ketiga dengan Moderna ya untuk dengan dari bantuan pemerintah. Jadi intinya sebenarnya untuk memvaksin ini adalah kita berusaha untuk memberikan pertahanan dengan cara pembentukan antibodi dari beberapa tipe pembuatan antibodi. Jadi artinya dahulu Sinovac kita vaksin yang dilemahkan, kemudian kita pakai Moderna dengan RNA, atau ada orang yang memakai tadinya RNA, kemudian dia mengambil tipe vaksin yang lain gitu, misalnya dari cara pembuatan antibodi atau asalnya dari si vaksin itu. Nah, mengenai titer dan yang lain-lain, saya melihat bahwa ini contoh yang langsung ya Kang ya, saya penyintas dan kemudian titer saya begitu kena 4 bulan kemudian titer saya itu 7.000. Jadi bukan ratus ribu saya titernya, itu belum divaksin. Begitu saya divaksin titer saya naik 9.000, itu 2 kali vaksin naik saya 9.000. 1 bulan titer saya turun 500. Jadi saya sebelum vaksin Moderna ini titer saya tuh di 5.000, maaf bukan 500, 5.000. Tetapi itu tidak jaminan karena kebetulan suami saya lebih tinggi lagi. Suami saya sudah 2 kali vaksin, sudah 2 kali vaksin dengan titer terakhir 7.000, dia kena COVID kedua. Kena COVID yang kedua kali, jadi dia dua kali kena COVID. Tetapi memang betul seperti tadi Kang Joni tadi sempat bilang bahwa gejalanya sangat berbeda dari yang pertama, sangat ringan. Walaupun sebenarnya CT tidak menggambarkan gejala, tetapi kita hanya sedikit saja sebagai perbandingan, mestinya dengan kondisi seperti itu dia lebih berat gitu, tetapi tidak gitu yang kenyataannya. Sehingga akhirnya kita berpikiran, oh ini barangkali ini varian yang berbeda dari imunisasi yang kita berikan atau vaksin yang kita berikan, sehingga akhirnya dia kena yang kedua. Hanya berbeda kira-kira 2 atau 3 ya paling lama mungkin 3 bulan dari yang kena yang pertama. Nah, jadi balik lagi,
sepanjang sebenarnya kan dikatakan oleh pemerintah 3 bulan tunggu dulu karena dianggap para penyintas ini kondisi antibodinya setelah dia kena itu cukup tinggi, sehingga yang paling baik adalah ketika parabolanya itu mulai turun gitu baru kita kasih lagi gitu dengan divaksinasi. Itu pertimbangan pemerintah dan juga ada faktor-faktor politis mungkin. Jadi pada saat itu kita vaksin diberikan kepada orang lain yang lebih memerlukan dibandingkan orang penyintas. Tetapi akhir-akhir ini apalagi pada nakes dan yang lain-lain nggak juga gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak ditunggu 3 bulan. Kami kemarin ada beberapa kesepakatan bahwa kita tidak menunggu 3 bulan. Jadi pokoknya begitu dia selesai kena ditunggu paling tidak sudah diperiksa titer, ada yang diperiksa titer, ada yang tidak. 2 bulan disuntik. Saya kemarin yang terakhir ini saya 2 bulan. Saya sudah disuntik lagi gitu. Kan harusnya suntikan yang ketiga itu adalah 2 bulan setelah suntikan yang pertama. Ada yang mengatakan 3 bulan, tetapi kemarin kami memakai angka 2 bulan saja di rumah sakit. Sehingga akhirnya apabila ada kesempatan itu untuk yang baru penyintas 3 bulan akhirnya baru kita suntik. Kita suntik kembali. Mungkin begitu kan? Oke. Ini satu pertanyaan ya saya lagi posisi menunggu sebetulnya. Saya juga dapat penjelasan kalau 3 bulan itu lebih di-trigger masalah kelogistikan ya, supply and demand, sehingga suggest-nya untuk penyintas 3 bulan. Tapi menyebutkan nanti di bulan ke-8 atau 9 dia akan decline. Juga saya belum mencapai ke sana. Artinya gini, kita tahu Sinovac, Sinopharm itu kan vaksin yang virusnya dimatikan ya. Sedangkan AstraZeneca itu dari DNA basisnya, kemudian Pfizer sama Moderna itu dari RNA. Ya, mRNA kan. Sputnik sama yang apa? Sputnik. Oh ya, Sputnik Rusia itu saya nggak tahu apa. Cuman yang available di pasar, saya kebetulan juga daftar di gotong royong. Mereka menyediakan Sinopharm sekarang. Nah, yang itu sebetulnya Moderna, karena saya sih yakin dengan Moderna, kalau dari artikel-artikel di luar itu lebih optimum hasilnya, diharapkan seperti itu. Bisa nggak ya kita yang tidak terregistrasi sebagai nakes mendapatkan Moderna? Karena kalau saya baca statement sekarang itu cukup kali aja untuk penyintas dan bisa maintain imunnya lebih lama ya. Nah mengenai imun begini, saya ada cerita. Bulan lalu pada saat lagi peak, ibu saya 87 tahun kena COVID. Tapi dia bergejala ringan, beruntung karena sudah 2 kali vaksin Sinovac. Anak saya nomor 3. Dan akhirnya karena situasi di rumah sakit, saya lihat nggak memungkinkan lah, nggak worth it untuk ke gejala ringan ke rumah sakit. Akhirnya saya putuskan isoman, mereka isoman, saya rawat sendiri. Artinya setiap hari saya kontak erat dengan PD aja karena saya yakin imun saya optimum dari hasil cek ECLIA ya, SLBD. Dan memang ada terasa sih kadang-kadang leher panas, hidung gatel. Tapi kalau tidur, bangun pagi udah seger lagi. Apakah itu proses virus masuk ke tubuh, kemudian tubuh bereaksi atau apa? Dan mungkin tadi pagi saya dapat dari teman juga seorang dokter, katanya yang sudah terdeteksi itu sekarang sudah ada 11 varian di seluruh dunia ya. Dengan berbagai macam alfa, beta, gamma, semacam itulah. Ini ke depan kira-kira sebetulnya gimana? Kalau saya sih merasa yang penyintas itu sebetulnya anatomi sama chemistry-nya virus ini sudah direkam kan di sumsum tulang kita. Sehingga sistem imun kita sudah bisa bersahabat ya, ataupun bisa merespons bila ada varian baru yang masuk. Apakah penyintas akan lebih kuat dibandingkan pemakai vaksin atau bagaimana? Kira-kira ini. Kang Joni mau jawab? Silahkan Kang. Kalau untuk saya, rasa begini, tetap saja kita harus menerapkan protokol itu, prokes itu tuh sudah
Enggak, itu sudah bagian dari pola hidup yang nempel itu makanya. Jadi walaupun sudah divaksin, sudah 3 kali pun nanti gitu, terus sudah menjadi penyintas, sudah LC ya ininya ya, gelar belakangnya ya, lulus COVID ataupun yang lain-lain, tetap saja jangan lepas gitu yang begitu-begitu, apalagi kontak dengan yang positif gitu. Tetap harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang lain-lain itu yang 5M, 9 berapa T, semua T itulah semua tetap. Jadi karena saya sendiri menghadapi di rumah dengan suami yang 7.000 dia punya titer pun ternyata masih bisa jadi positif juga gitu loh. Dan lumayan ada demam juga sekitar 3-5 hari dia demam. Jadi itu tetap tidak ada jaminan juga ternyata ketika kita sudah disuntik vaksin 2 kali, sudah titernya sudah tinggi, kemudian kita tidak kena. Itu ternyata tidak. Jadi tetap harus kita laksanakan prokes dan kemudian pun yang bisa kita harapkan kembali lagi, kalaupun kita kena, kita berharap sistem imun kita sudah baik dengan antibodi yang dibentuk sudah cukup sehingga bala tentara yang untuk melawan ini jauh lebih baik sehingga reaksi tubuhnya tidak separah kalau kita tidak mempunyai sistem imun yang baik karena ada antibodi itu tadi. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Kang. Ya, Dokter Cindy. Iya, silakan, Kang. Saya bisa nambahin buat Kang Wawan. Ya, silakan, Kang Wisnu. Kang Wawan pasti periksanya pakai ini ya, Kang, Prodia ya, Kang? Iya, aku pakai Prodia karena Eclia SDB kan di Prodia, bukan yang CMID ya, CMIA ya. Jadi ada beberapa laboratorium memang angkanya beda-beda. Jadi sama seperti mengukur suhu dengan Celsius dan Fahrenheit. Kalau Prodia itu kan maksimal di angka 250. 50, iya. Nah, pasti Dokter Cindy pakai yang lain. Nanti kalau saya pakai yang lain. Saya di Pramita untuk donor plasma 840. Kalau Prodia 132. Nah, untuk vaksin itu kan untuk orang-orang dengan antibodi sudah tinggi, risikonya vaksin itu ketutup, jadi mubazir. Ya. Cuman sekarang kan ada syarat-syarat administrasi yang menggunakan vaksin. Misalnya harus urusan contohnya di Jakarta itu besok masuk mall harus nunjukin kartu vaksin. Nah, Kang Wawan belum divaksin, ada kemungkinan sulit masuk mall. Nah, sebenarnya bisa aja dengan surat sebagai LC tadi, lulus COVID. Cuman memang setelah 3 bulan divaksin, kalau antibodinya tinggi, vaksinnya mubazir. Jadi tanpa divaksin pun sudah punya antibodi dan sampai sekarang belum diketahui pada angka berapa antibodi itu melindungi kita dari COVID. Jadi baru serokonversinya ada, seroproteksinya di angka berapa, kita belum ada yang tahu. Cuman logikanya semakin tinggi, semakin bagus. Jadi ada beberapa orang dengan vaksin Sinovac kemarin angkanya ternyata kecil, disarankan ganti vaksin. Gitu, Dok. Tambahan sedikit. Mohon Kang Wisnu. Menarik sekali ya. Jadi saya kebetulan explorer, jadi senang hal-hal baru. Jadi waktu saya rawat ibu dan anak saya pun, saya 3 hari sekali akhirnya testing pakai antigen. Alhamdulillah konsisten negatif ya. Terus kemarin juga itu dia syarat administratif government ini juga saya tes juga. Saya masuk ke beberapa mall, tapi saya siapkan sih. Kalau dokumen bebas COVID mungkin udah terlalu lama, tapi saya pakai hasil lab itu. Saya bilang ya saya punya imun udah bagus, saya tunjukin. Ya mungkin satpamnya nggak ngerti juga ya, daripada debat saya disuruh masuk. Tapi ada juga beberapa satpam yang bilang, Pak kalau nggak punya sertifikat vaksin, pakai hasil tes, apakah antigen atau PCR. Kemudian saya tiap minggu juga lakukan antigen, jadi ya dikasih izin. Tapi yang jadi concern dengan tadi itu betul, ada 2 metode yang Dr. Cindy bilang kan itu mungkin CMIA ya, CMIA ya. Yang saya mau tanya itu
bila sudah penyintas dengan imun yang tinggi, kemudian divaksin, apa bisa terjadi hyperimun? Karena saya ada baca artikel juga, potensi hyperimun itu bisa terjadi. Cuma saya nggak paham yang disebut hyperimun itu apa, pada dampak nggak terhadap kondisi fisik kita. Kang Wisnu, bantu jawab lagi Kang Wisnu. Ada beberapa pemeriksaan lab dia cuma di angka, contohnya Prodia itu batas maksimal 250. Di atas 250 apakah dia 300 ataukah 1000, kita nggak ada yang tahu, Kang. Jadi sekarang berhubungan dengan COVID, hyperimun di angka berapapun kita juga belum tahu. Nah, ini berapa kan yang disebut, berapa cut off point kita menyebut ya hyperimun itu nggak tahu karena berbeda-beda laboratorium tadi ya. Betul, Dok. Karena contohnya Prodia dinyatakan antibodinya reaktif ketika cukup dengan 0,8 disebutkan bahwa dia reaktif, ada antibodinya. Tapi di angka berapa dia melindungi kita nggak tahu. Sebagai contoh misalnya, 1 minggu sebelum saya terpositif COVID, saya di angka 75. Kemudian kena juga di angka 75. Kemudian saya punya teman setelah positif penyintas, ternyata angkanya malah tidak lebih dari 75. Ini kan orang penyintas malah tidak lebih dari 75. Saya cuma vaksin 2 kali, angkanya sampai 75. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Joni bahwa respon masing-masing orang itu sangat berbeda. Nah, yang bahaya itu kalau setelah divaksin 2 kali tidak reaktif, artinya dia sama sekali tidak ada pertahanan. Nah, itu yang perlu diulang. Cuman memang dari pemerintah tidak disarankan memeriksa antibodi karena ya ditakutkan itu jadi malah jadi pemborosan dan sebenarnya angkanya kita cukup reaktif, ya sudah cukup. Cuman ya pasti kita ngelihat ke tetangga sebelah, punya saya cuma 20, yang sebelah 200. Pasti yang 20 itu deg-degan gitu. Padahal itu tidak ada jaminan yang 200 lebih bagus dari 20 itu nggak ada jaminan. Jadi tadi diterangkan oleh Dr. Joni bahwa imun kita itu bukan garis lurus. Pagi hari kita cukup tidur, sarapan, imun kita meningkat. Sore kita lembur, terlambat kurang istirahat, makan terlambat, imun kita turun. Jadi imun itu fluktuatif ya menit per menit. Gitu, Kang. Terima kasih. Ya, makasih Dokter. Dokter Cindy, saya mau nambahin ya. Iya, silakan Kang. Pengalaman aja, berbagi pengalaman. Jadi saya kan dapat yang ketiga itu udah 2 minggu lebih lah ya, waktu angkatan pertama di Hasan Sadikin ya. Jadi 2 kali Sinovac ya. Kemudian 2 minggu yang lalu Moderna sama teman-teman. Ini ada 2 yang udah masuk ya. Jadi di Hasan Sadikin ada penelitian, kita diambil darah sebelum divaksin ya. Nah, itu yang Sinovac itu angkanya kecil-kecil. Katanya sih cut off point untuk protektifnya di angka 10. Tapi semua rata-ratanya di bawah 10 gitu. Ada yang 1,5. Jadi dan ada teman saya yang waktu 1 bulan setelah Sinovac itu diperiksa, ya, dia kadarnya 2,5. Kemudian bulan berikutnya diperiksa lagi turun 1,5. Kemudian kemarin sebelum dikasih Moderna dia 0,8. Padahal itunya katanya di atas, jadi dianggap negatif aja. Nah, kemudian ini Moderna dikasih, itu ada teman yang seminggu setelah suntik Moderna itu 40.000 antibodinya ya, titernya 40.000.
Dan katanya Moderna itu memang harus untuk proteksinya itu di atas 20.000. Ini yang 40, ini di situ nggak ditulis berapa, hanya lebih dari 40.000. Itunya hasilnya. Ada dua orang ya. Dia kalau penelitian kita ya di Hasan Sadikin itu nanti baru sebulan. Jadi mungkin kita sekitar tanggal 20-an ya, waktu kemarin tuh tanggal berapa ya? Juli tanggal 20-an nanti mau diperiksa yang sesudah vaksin ya. Jadi memang Moderna itu cuma ya bedanya Sinovac dengan Moderna itu reaksinya. Sinovac itu disuntik 2 kali tidak terasa apa-apa, nggak ada gejala, ininya juga nggak sakit biasa. Tapi waktu Moderna kemarin ini bengkak, teman saya sampai nggak bisa digerakkan, kemudian ada demam sampai 38,9 ya, kemudian sakit kepala, kemudian tulang-tulang, mialgia segala, sampai dia nggak bisa bangun. Ya, itu kira-kira 24 jam sesudah disuntik tuh. Ya. Tapi itu gejalanya hanya 1-2 hari itu hilang, biasa lagi. Sampai ada yang sakit, sampai teman saya mengira, wah ini jangan-jangan saya kena COVID, katanya, soalnya gejalanya ada sakit nelan segala macam. Itu yang Moderna. Tapi hasil antibodinya bagus, di atas 10.000 rata-rata itu. Ini hanya pengalaman aja, informasi. Jadi ke Mas Wawan juga, kalau saya sih sarankan ikut aja lah ya, divaksin lagi. Nah ini mengenai kan kemarin ada berita katanya untuk ada yang setelah penyintas itu kan mula-mula harus tunggu 3 bulan. Kemudian ada timbul peraturan boleh langsung setelah penyintas. Nah, tapi ini untuk penyintas yang boleh langsung setelah kena, itu ada kriterianya. Kriterianya ini gitu ya. Saya nggak hafal kriterianya. Kalau yang ini boleh langsung, kalau yang ini 3 bulan. Nah, untuk tidak membingungkan masyarakat, mana yang boleh langsung, mana yang 3 bulan, sehingga pemerintah tetap memutuskan itu tunggu 90 hari setelah negatif COVID. Jadi tetap yang resminya itu 90 hari baru boleh divaksin. Tentunya boleh langsung, tetapi yang boleh langsung itu ada kriterianya. Mana yang boleh langsung ya setelah COVID dan mana yang harus tunggu 3 bulan. Jadi untuk tidak membingungkan masyarakat, ya, dari pemerintah secara resmi merevisi itu adalah nunggu 90 hari. Itu yang resminya ya. Jadi untuk yang bisa langsung tuh ada kriterianya, tapi saya nggak tahu ya rata-rata apa yang boleh langsung. Nuhun, ya, nuhun Kang Hari, makasih banyak Kang Hari. Kalau dilihat dari pertanyaan di daftar pertanyaan, tampaknya sudah tidak ada lagi. Waktu kita juga sudah hampir berakhir. Tapi kalau ada yang masih mau bertanya, saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi, mungkin masih bisa nih kita. Ada yang mau bertanya, Kang? Dokter Cindy. Ya, silakan Kang. Mengenai long COVID, karena ada beberapa yang saudara PCR-nya masih tetap positif setelah beberapa minggu. Oh ya, long COVID ya? Ya. Ya. Kang Joni, silakan Kang Joni, ada yang mau dijawab dulu? Ya, kalau yang saya tahu sih kalau dia masih positif ya tetap aja mesti isoman. Karena dia bisa menularkan kepada orang lain melalui dianya. Jadi prokes tetap mesti dipakai, isoman tetap. Sampai dia memang dinyatakan betul-betul dia sudah negatif. Ya, kalau itu menurut saya sih, mangga tinggal Cindy sama Wisnu sok kumaha. Saya kalau nggak salah dulu pernah ada Dokter Rati, mangga Teh Rati, dia di waktu itu pernah presentasi Rati siapa ya kalau nggak salah mengenai prokes standar protap untuk yang setelah masih positif setelah isoman. Kalau tidak salah saya itu adalah biasanya kalau kita tanpa ada gejala, maka setelah 10 hari isoman, maka dia boleh lepas dari isoman. Tapi kalau dengan gejala sedang, maka ketika 10 hari plus 3 hari tanpa gejala dengan di pemeriksaan biasanya swab antigen. Tapi kalau misalnya dia dengan gejala yang berat, maka 2 kali
diperiksa negatif baru dia boleh baru dia boleh keluar dari isomannya. Itu yang setahu saya. Tapi mungkin ada tambahan lagi, mangga Teh Ratih ada di sini kan? Iya, Dokter Cindy. Silakan. Izin dok, nggak menyalakan kamera. Memang kalau untuk long COVID itu nanti kan setelah dinyatakan negatif, jadi memang ada kriteria lagi kalau yang bergejala berat. Tentunya kalau long COVID itu biasanya kalau sudah gejala berat gitu ya, mungkin sempat ada terapi oksigenasi yang diberikan di rumah sakit. Kemudian nanti tetap dilakukan pemeriksaan PCR. Apabila dilakukan pemeriksaan PCR sudah dapat PCR yang negatif tapi masih bergejala, itulah yang disebut dengan long COVID. Dan kemudian biasanya dilakukan terapi-terapi seperti fisioterapi untuk mengembalikan fungsi dari pernafasannya. Kurang lebih seperti itu, Dokter Cindy. Iya, mungkin begitu. Sudah jelas kan tadi jawabannya? Boleh tambahkan, Cindy? Boleh, silakan Dokter Tri. Dulu kalau selama PCR positif itu selalu tetap dirawat di rumah sakit. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena PCR positif itu bisa berdasarkan bukan karena ada virusnya, tapi ada partikel virus, misalnya ada spike-nya yang masih udah mati sebenarnya virusnya, itu masih degradasi. Iya, degradasi. Masih tertangkap sebagai fragmented, masih terperiksa sebagai PCR positif. Sehingga sekarang kalau PCR masih positif tapi gejala tidak ada, dilanjutkan isoman di rumah, jadi dipulangkan. Kalau dulu sampai ada yang 3 minggu, 1 bulan, sekarang 1 karena keterbatasan tempat, yang kedua karena PCR positif itu bukan berarti ada virus, tapi memang ada partikel dari virusnya. Yang penting gejala. Jadi selama gejalanya tidak ada, walaupun PCR positif, itu disarankan isoman dengan prokes tetap. Itu saya kira yang terakhir seperti itu. Ya, betul. Terima kasih Dr. Tri. Mungkin sudah bisa menjawab ya Kang ya. Boleh nambah dok? Boleh silakan. Ya, tadi yang disampaikan Dr. Tri bahwa ini protokol kesehatan yang terakhir itu revisi yang kelima di bulan Agustus. Kita bayangkan COVID masuk di kita bulan Maret. Bulan Maret sampai Agustus sudah 5 kali revisi. Ganti protokol. Nah, kebetulan waktu itu saya masih di Wisma Atlet, itu bisa ngerawat sampai 2 bulan. PCR positif terus. 2 bulan positif terus. Positif terus. Nah, akhirnya di waktu itu 2 kali negatif baru pulang. Bayangkan, kita sosialisasinya setengah mati 2 kali PCR boleh pulang. Negatif. Kemudian protokol yang terbaru tanpa PCR. Setengah mati kita mengoreksi apa yang kita sudah sampaikan. Jadi banyak kondisinya sudah boleh pulang, pasien tidak mau pulang. Nah, jadi bahkan di protokolnya ada yang menyampaikan bahwa waktu itu 30 sampai PCR 30-35 itu tidak menularkan. Bahkan WHO di angka 24. WHO bisa menyatakan di atas 24 dia tidak menularkan. Nah, jadi kita yang tadi disampaikan oleh Dr. Ratih bahwa kita patokannya tetap hari tanpa gejala atau gejala ringan 10 hari atau 3 hari bebas gejala. Jadi kalau gejalanya hilang di hari ke-7 ya pas 10 hari. Kalau hilang di hari ke-9 ya 12 hari. Pokoknya dari hilang gejala tambah 3 hari. Dan kalau yang berat tadi sampaikan harus negatif. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih banyak Kang Wisnu. Saya rasa mungkin malam ini kita udah banyak sekali bahas dari mulai pernafasan sampai melebar kemana-mana. Diskusinya juga cukup lumayan. Jadi antara belajar lagi nih juga dokter-dokternya terpaksa harus belajar keras juga. Tapi untung kita bersama-sama saling isi ya Kang ya. Terima kasih banyak untuk partisipasi dari
Akang semua dan Teteh semua, sahabat-sahabat Wanadri yang bergabung pada malam ini, dan kita sudah juga dari para dokter dari yang Wanadri yang urun rembuk dalam mengisi diskusi kita pada malam ini. Terima kasih untuk Dr. Tri yang sudah memotori acara ini. Mudah-mudahan bisa lanjut, Dok, dan memang betul-betul ini menjadi suatu ajang yang berguna. Kita bisa kasih sedikit ilmu dan yang lain-lain lah. Kalau bisa jadi tempat bertanya juga senang sekali gitu ya. Ya, minggu depan udah ada acaranya. Minggu depan kayaknya itu Dr. Tri. Boleh depan siapa, nanya Dok? lagi nggak? Boleh nanya lagi nggak? Mangga atulah Kang, silakan. Ini enggak, soalnya saya sekarang tanya sesak napas tapi jadi melebar gitu, harusnya ada termen lain. Ya, silakan. Oke. Mau nanya ini, ternyata si COVID sendiri juga menyerang hewan-hewan. Bukan cuma primata, karnivora juga sudah kena. Ini apakah seperti flu burung? Dari manusia ke hewan atau nanti dari hewan bisa ke manusia juga? Ini yang menjadi perhatian saya, Dok. Atur nuhun. Kang Joni, balik Kang Joni lagi. Kang Joni. Kumaha tuh teh? Pertanyaan teh cinu sesak napas jadi kemana meni teh? Pokoknya gembira ria lah, supaya imunitas tubuh naik. Lama-lama si pembicaraan anu sesak napas ya. Sebagai dokter mah dijamin segera sembuh. Jadi katanya dulu yang saya tahu nih ya, itu katanya itu dari binatang, dia dari kelelawar ya kan? Ya. Biasanya sih ya, tapi ternyata itu tuh juga bisa apa? Kalau biasanya sih ya kumanya jadi binatang itu, kecuali beberapa binatang yang bisa kayak tikus ya, pes atau apa tuh, fitnah eta mah Pokoknya nikotin dan tar itu kan memang tidak disukain sama COVID. Tidak, karena sudah tertutup, baru nanti tertutup dengan tar gitu ta. Jadi nggak bisa masuk gitu ta si COVID teh. Oh, sip. Jadinya eta tehnya yang jelas ya. Kalau ini antar manusia bisa, tapi dari manusia ke binatang, asan, hayam saya di rumah tetap itu naon, asing ulin ke tempat COVID sehat, itu ayah. Jadi. Tapi harimau itu sudah kena. Di mana harimau naon itu harum jajadean meureun. Ente bener ya mah. Ya, mutasi. Di Ragunan. Ya. Tapi itu apakah memang terbukti betul itu karena COVID atau bukan? Ya, masih maung. Karena kan sih itu harus dibuktikan. Atuh ayeuna mah amun maung eta nya kena COVID. Eta babaturanana nu sakadang keunaan teh? Ya nggak tahu. Wah, itu kemarin ada di siaran TV. Iya. Ya, itu mungkin mutan kali, Kang. Mutan. Kalau mutasi. Bisa, jadi ya mutasi. Ya, jadi memang sekarang kan dengan yang di manusia juga mutasinya sudah makin banyak. Jadi mungkin juga sudah banyak juga bermutasi seperti flu burung, SARS-nya sudah banyak juga yang bermutasi untuk ke hewan gitu, mungkin gitu yang bisa diterangkan kali. Ini tuh udah malam Kang Joni. Kan? Kita kan jagoan untuk kemudian kasih vaksin flu burung. Iya, terus maksudnya? Kan beda vaksin age. Virusnya ge beda, virus flu burung yang film COVID mah. Dari struktur ini juga udah berbeda. Betul. Cuman artinya bahwa kita sendiri kan juga terlatih gitu loh bangsa kita ini. Iya. Untuk Bang, geus penting Iya. Ini sudah masuk waktu istirahat, mangga Akang Teteh semuanya, dokter-dokter terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya kembalikan waktunya dan kesempatan ini kepada host lagi dari teman-teman di sahabat saya di Wanadri. Silahkan. Terima kasih banyak Kang Joni. Mohon maaf lahir batin Akang Teteh semua. Terima kasih banyak untuk kesempatan kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Siap semuanya. Amin. Terima kasih Kang Hari. Terima kasih Kang Wisnu yang sudah bantu Teh Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.